Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel YouTube aku, Cantika Agni. A few moments later. Jadi di video ini aku akan membahas mengenai sitasi atau kutipan. Sebelum itu, kalian pasti belum kenal sama aku kan? Kenalin, namaku Aven Cantika Agni dengan NPM 24042010131. Jadi, video ini aku buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur. Jadi sitasi adalah sebuah referensi yang berisi sumber dari naskah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Nah, kegunaannya sendiri adalah untuk menulis ulang suatu pernyataan yang berasal dari orang lain. Apabila kita mengutip suatu teori atau pernyataan tanpa mencantumkan sumbernya, kita bisa dianggap melakukan tindakan plagiarisme. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih cara penulisan sitasi yang tepat. Yang pertama kita akan membahas mengenai model penulisan sitasi. Jadi model penulisan sitasi ini ada 5 model dan mengacu pada cara penulisan sumber referensi yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, ada beberapa gaya atau format umum yang digunakan dalam penulisan sitasi. Di antaranya yang pertama ada APA atau American Psychological Association yang digunakan terutama di bidang psikologi, ilmu sosial, dan pendidikan. Nah, urutan penulisannya sendiri itu yang pertama ada penulis, kemudian tahun terbit, judul buku, kemudian edisi keberapa. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar. Lalu yang kedua ada MLA atau Modern Language Association yang biasa digunakan terutama dalam humaniora seperti sastra dan filsafat. Untuk penulisannya sendiri itu urutannya yang pertama ada penulis, lalu kemudian judul buku, penerbit, dan tahun terbit. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar. Lalu yang ketiga ada Chicago atau Turabian. Ini biasa digunakan dalam disiplin ilmu dan memiliki dua sistem utama, yaitu notes dan bibliografi atau autodate. Nah, urutan penulisannya sendiri itu ada penulis, kemudian tahun, judul buku, dan tempat terbit. Untuk contohnya sendiri itu seperti yang bisa kita lihat di gambar. Lalu yang keempat ada Harvard. Ini biasa digunakan dalam berbagai bidang termasuk ilmu sosial dan ilmiah. Untuk penulisannya sendiri itu yang pertama ada penulis, tahun, judul buku, kemudian yang terakhir ada tempat terbit. Nah, contohnya sendiri seperti yang udah ada di gambar. Yang kelima ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nah, umumnya ini digunakan dalam bidang teknik dan komputer. Nah, urutan penulisannya sendiri itu yang pertama ada nomor penulis, judul buku, edisi keberapa, kemudian yang terakhir ada tempat terbit. Maaf ketinggalan, yang terakhir ada tahun. Lalu, nah contohnya itu bisa dilihat di gambar. Jadi itu dia beberapa model penulisan sitasi yang umumnya digunakan. Pemilihan gaya penulisan sitasi ini sendiri itu tergantung pada pedoman yang diberikan oleh jurnal tempat kalian menerbitkan karya tulis ilmiah. Kemudian bagaimana sih cara penulisan sitasi yang tepat? Jadi ada beberapa penulisan sitasi. Yang pertama yaitu untuk satu orang. Nah, untuk di awal kalimat sendiri itu bisa dituliskan contohnya yaitu seperti menurut Kotler dalam kurung 2005 bla bla bla, atau Kotler 2005 dalam kurung 2005 bla bla bla. Nah, jika ingin ditambahkan halaman tinggal ditambahkan titik 2 halamannya. Kemudian untuk di akhir kalimat itu bisa pernyataannya kemudian dalam kurung Kotler, 2005 atau Kotler 2005. Nah, jika ditambahkan halaman bisa ditambahkan titik 2 lalu halamannya. Lalu kemudian untuk dua orang itu di awal kalimat bisa dituliskan menurut Kotler and Keller dalam kurung 2007.
dengan menggunakan dan. Jika ingin ditambahkan halaman, bisa ditambahkan titik 2 kemudian halamannya. Lalu untuk di akhir kalimat sendiri itu bisa pernyataannya kemudian dalam kurung Kotler and Keller, 2007 bla bla bla. Atau jika ingin ditambahkan halaman, bisa ditambahkan titik 2 kemudian halamannya. Lalu kemudian untuk 3 orang atau lebih di awal kalimat ini bisa menggunakan Sari et al. 2005 menyatakan bahwa bla 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 atau memakai DKK. Nah, untuk di akhir kalimat sendiri juga sama, titik-titik dalam kurung Sari et al. 2005. Nah, jika ingin ditambahkan halaman, bisa ditambahkan titik 2 kemudian halamannya. Oke, kemudian jika kita menjadi pengutip kedua teman-teman, itu penulisannya berbeda dengan yang pertama tadi. Jadi jika kita menjadi pengutip kedua, itu bisa ditambahkan kata dalam. Kan kita nggak mungkin ya jadi pengutip pertama, kan bisa aja jurnal yang kita ambil itu juga mengutip dari sumber sebelumnya. Nah, kita bisa menuliskannya dengan contohnya yang pertama Sugiono dalam kurung dalam Kotler, tahun menyatakan bahwa bla bla bla, atau bisa bla 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 dalam kurung Sugiono dalam Kotler lalu tahun. Bisa juga Sugiono mengatakan bahwa bla 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 dalam kurung Kotler, tahun. Lalu kemudian untuk di awal kalimat sendiri bisa dituliskan Sugiono dalam kurung tahun lalu dan dalam Kotler lalu tahun yang menyatakan jurnal tersebut diterbitkan. Nah, untuk di akhir kalimat sendiri itu bisa bla 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 kemudian dalam kurung Sugiono, tahun tutup kurung kemudian dalam Kotler lalu tahun terbitnya. Oke, selanjutnya jika kita menjadi pengutip dari 3 sumber atau kita menjadi pengutip ketiga, itu bisa dituliskan yang pertama the journal menyatakan bahwa bla 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 kemudian dalam kurung Sugiono dalam Kotler lalu kemudian tahun. Atau bisa yang kedua berdasarkan riset yang dilakukan oleh the journal lalu bla 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 pernyataannya dalam kurung Sugiono dalam Kotler, 2013. Jadi the journal ini tuh yang pertama menerbitkan ya. Lalu kemudian dia dikutip, lalu dikutip lagi oleh kita. Seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kutipan atau sitasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, dadah teman-teman.